Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya atas nama Partai Umat ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dari para jurnalis yang saya hormati. Nah, jadi pernyataan tadi malam itu temanya itu menjadi satu-satunya partai baru yang disingkirkan oleh KPU atas pesanan kekuatan besar politik dan Partai Umat akan melawan. Jadi bukan lantas ya diam kemudian nerimo, itu bukan ajaran agama kita, bukan ajaran nenek moyang kita ya. Jadi kita ini bangsa berjuang, kita mewarisi watak-watak perjuangan dari nenek moyang kita. Jadi kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita di hari-hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Umat di-single out, jadi diangkat sebagai satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Nah, dengan ini kami Partai Umat mengajukan 3 tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Dan kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diedit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dan ketiga, menuntut DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat terkait adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan di daerah, dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Jadi insyaallah pada siang ini kita akan melayangkan surat ke DKPP ya, agar di follow up. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini. Jadi sekaligus kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penyelenggaraan pemilu 2024. Selamatan Indonesia, selamatan demokrasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Iskan dari FNJ Indonesia. Yang pertama Pak, ini tuduhan sangat serius yang Bapak sampaikan ini, yang Bapak sampaikan ini. Apa ada bukti atau saksi tentang tuduhan ini? Yang kedua, apa bisa disebutkan oknum? Tadi dengan sangat meyakinkan ada oknum, karena ini kejahatan luar biasa, jadi oknum sangat penting. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya tentu kami mengantongi bukti-bukti tersebut. Ya, di lapangan kami menerima laporan ada bukti-bukti digital, ada bukti-bukti tertulis yang saat ini kami kumpulkan. Seandainya nanti kami masuk dalam tahap berperkara atau bersengketa, sebagaimana mekanisme pemilu, tentu itu insya Allah sudah kita siapkan. Jadi kalau pertanyaan apakah ada bukti, insya Allah ada semua. Kemudian kalau untuk oknum, itu tentu bagian atau proses dari perjalanan ke depan. Kita sudah dapat ya nama-nama, ya kita dapat informasi-informasi. Tentu ini kita harapkan nanti itu di follow up dalam tahapan-tahapan yang formal, ya, yang prosedural sehingga nanti berkekuatan hukum juga. Jadi menyikapi pertanyaan nomor 1 dan 2 itu ada semua, tapi tentu kita tidak bisa langsung buka begitu saja. Kira-kira begitu Mas jawaban singkatnya. Terima kasih. Terkait kekuatan luar biasa ini Pak, apakah ini
menyangkut rezim atau menyangkut saingan, yaitu Partai Amanat Nasional? Jadi satu kata, yes, rejim, titik. Ya. Perkenalkan, saya Ahmad Satrio dari kantor Berita Polisi Karmol, Pak. Mohon izin untuk bertanya terkait dengan tuntutan Partai Umat hari ini yang telah disampaikan Pak Amin Rais dari barusan. Mungkin sebelumnya itu sudah ada juga beberapa tuntutan serupa dari partai yang memang tidak lolos dalam tahap verifikasi administrasi. Kemarin juga ikut berdemo di KPU, yaitu Prima Partai Rakyat Makmur. Kalau dari Prima sendiri kan tuntutannya jelas meminta audit karena dia tidak masuk ke tahapan verifikasi faktual, karena di proses verifikasi administrasi mereka tidak lolos, kemudian menggugat ke Bawaslu, diberikan kesempatan oleh Bawaslu untuk memperbaiki, kemudian dilakukan oleh KPU, dan KPU kembali memutuskan mereka tidak lolos dalam tahapan verifikasi administrasi. Kalau dari Partai Umat sendiri, nantinya apakah akan juga melakukan gugatan kepada Bawaslu terkait dengan nanti hasil yang akan diumumkan tanggal 14 Desember tahun 2022, apakah itu nanti lolos atau tidak, itu kan nanti pengumumannya Pak. Ini baru isu yang ada, gimana apakah nantinya Partai Umat akan melakukan gugatan ke Bawaslu, itu pertama. Dan kedua, persoalan yang dilihat oleh Partai Umat dalam proses verifikasi administrasi, mungkin bisa dijelaskan Pak, spesifiknya terkait apa, karena kan beberapa parpol kan sudah ada yang melihat bahwa masalahnya di sistem informasi partai politik di sipol, begitu kan, dan ada juga yang memang tadi seperti Pak Amin sebutkan ada kekuatan dari luar yang memang mendesak KPU untuk melakukan manipulasi yang ada. Apakah di Partai Umat sendiri dalam proses verifak itu ada yang memang di daerah, pengurus di daerah yang memang datanya itu dimanipulasi gitu Pak? Mungkin bisa disebutkan di daerah mana saja? Ya mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah kita akan ke Bawaslu? Ini satu proses ya, yang insya Allah juga sedang kita siapkan. Adapun nanti bagaimana kita akan akhirnya ke Bawaslu atau tidak, itu nanti kita melihat juga tentu bagaimana angin besok itu yang kita lihat pengumumannya. Tapi insya Allah kita sudah dan sedang persiapkan. Kemudian tentang spesifik teknis ya, berkaitan dengan tuntutan ini. Jadi saya akan mencoba dalam tataran yang agak general sehingga nanti insya Allah relevan untuk berbagai macam konteks. Jadi isu audit ini ya, dan saya memberikan review, memberikan komentar, ya, memberikan kritik atas dasar saya kebetulan juga studinya dari S1 dari S3 ini menekuni bidang IT. Jadi ini sesungguhnya tidak sulit, ya, sama sekali tidak sulit ya, untuk KPU kemudian membuka data, ya, kemudian memberikan kepada publik. Ya. Teknisnya itu sangat mudah dan kaitannya baik dengan verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual. Ya. Kalau itu yang kita protes umpamanya verifikasi faktual, itu mudah saja bagi KPU. Ya. Itu cukup dengan membandingkan data yang ada di Sipol dengan data yang ada di lapangan. Dalam hal ini bisa berupa rekapitulasi ataupun berita acara verifikasi faktual. Ya kalau sama, ya kita bisa percaya kembali. Ya, kalau beda, bubarkan saja. Gitu. Ya ini satu solusi yang mudah, tidak usah berkelit-kelit. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah itikat baik, ya bersedia atau tidak untuk dibuka data tersebutnya sesungguhnya sangat mudah. Ya. Kalau alasannya teknis ya, apa masih butuh beberapa fitur untuk dikembangkan di Sipol? Kalau perlu nanti tim IT Partai Umat memberikan secara gratis ya, ekstensi software tersebut ya, kalau memang alasannya anggarannya. Jadi ini memang semata-mata itikat baik. Kalau ingin membuka itu sangat mudah sesungguhnya dan tinggal nanti dicocokkan dengan data yang ada di lapangan. Data di lapangan kita tahu persis ada rekapitulasi, ada berita acara, dan termasuk verifikasi faktual itu setiap data ada berita acara. Kira-kira demikian Mas untuk nomor 2. Insya Allah itu cukup berbagai macam untuk berbagai macam konteks. Terima kasih. Cukup Mas. Mau menambahkan Pak Insinyur Sambu? Bismillah. Begini, yang kita rasakan ya laporan dari sahabat-sahabat di lapangan itu ada perlakuan yang berbeda, ya. Barang yang sama kita ajukan ke KPU, ya.
pembuktian yang sama kita juga PU, di partai lain diterima, di kita ditolak. Itu contohnya. Ya, jadi gitu. Terutama misalnya contoh-contoh beberapa hal. Ada juga kadang-kadang bentuk manipulasi yang macam semacam ini kita dijebak begitu. Ya, ini kasuistiknya mungkin sifatnya. Jadi partai kita dianggap seolah cuman atas namanya partai lain, padahal itu anggota kita gitu. Jadi model-model begini nih. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi model yang lain yang tiba-tiba kosong. Masa ada verifikasi itu kosong? Kita nol MS-nya gitu loh. Itu kan mustahil gitu. Padahal mereka merasa kami sudah nampak di depan mata mereka, dikatakan mereka tuh MS beberapa orang atau berapa puluh orang. Tiba-tiba di hasil rekap nol. Itu ada beberapa tempat. Mana mungkin ada rekap nol gitu loh. Berarti kalau rekap nol itu seolah-olah orang nggak bekerja begitu. Padahal kita bekerja dengan ini. Jadi ini banyak sekali protes di bawah. Gitu. Jadi ini hal-hal begini nih ada apa gitu kan? Nah, ini yang menjadi salah satu concern kita yang kita sampaikan nanti kepada Bawaslu kalau ini memang harus berlanjut. Saya kira demikian. Jadi perlakuan yang diskriminatif gitu, ya. Sekali demikian. Saya Badri dari Akurat.co. Tadi sebenarnya menyambung pertanyaan saudara saya yang di depan. Lebih ke soal kesiapan Partai Umat dalam pelaksanaan verifikasi itu. Jadi sehingga ada muncul penyebutan tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat itu apakah karena memang dari hasil verifikasi itu dari syarat-syarat yang ada memang Partai Umat tidak memenuhi syarat atau memang seperti apa baik struktur di wilayah maupun kelengkapan administrasi lainnya. Mungkin hanya itu sedikit nyambung yang sudah saya ya. Jadi insya Allah sejak awal ya kita sangat mengukur ya. Jadi standar organisasi yang kita bangun dan dilakukan di sini insya Allah itu yang cukup rapi, kita progres setiap perkembangan yang ada. Jadi pertanyaan terkait apakah data yang kita berikan melalui SIPOL dalam pendaftaran ini memenuhi syarat, itu dalam hitungan kita, dalam monitor kita di lapangan semua memenuhi syarat. Jadi yang kita sampaikan saat ini, yang kita coba sampaikan ke polisi saat ini adalah tadi sebagaimana disampaikan perlakuan-perlakuan diskriminatif yang kita temui di lapangan. Jadi itu di luar dari kemampuan kita ya sebagai peserta pemilu. Jadi kita sudah menyiapkan, contohnya ya menyambung dari Ustaz Samsul, video-video untuk verifikasi faktual itu video itu diperbolehkan oleh KPU, ya, verifikasi faktual dengan kawan. Tapi ini sebagai contoh, ada satu penyelenggara daerah ya, itu yang menolak menerima video. Nah, ini contoh. Ya. Jadi warga lain boleh, Jadi kita yakin bahwa TNS itu bukan karena data kita secara kuantitas dan kualitas tidak melampaui batas minimum memenuhi syarat, tapi karena ada pola-pola tertentu yang mencoba menghambat atau bahkan mematikan ya, pergerakan kita. Contohnya ini contoh ya, kita lihat di SIPOL beberapa daerah itu MS-nya atau memenuhi syarat ya, jumlah verfak keanggotanya memenuhi syarat MS-nya 0, yaitu jelas kita sudah konfirmasi ke pengurus kita, dikatakan tidak mungkin karena kita mengikuti verifikator. Ada puluhan yang sudah kita lihat dan kita centang bersama gitu. Tapi kenapa rekapnya 0? Yaitu contohnya. Kita akan terus saja, tidak pernah lantas kecil hati, apalagi melemah. Gitu. Nah, walaupun tadi saudara kita mengatakan apa ada solidaritas ya, di antara partai-partai untuk membangun front bersama. Kalau bisa itu memang bagus ya, tetapi kadang-kadang memang kita bisa mengerti juga ya. Kalau sebuah partai sudah lolos, yang tadinya kita ajak masih bisa bersama kita, tapi begitu mendengar pasti lolos, kemudian ya sudah kita telepon nggak diangkat lagi dan sebagainya. Tapi ini sesuatu yang manusiawi, kita nggak terkejut, ini biasa-biasa saja. Ya cuma bagaimana kita mengatasi hal-hal yang real seperti itu perlu dengan keberanian, tapi juga dengan kearifan, dengan wisdom, dan tidak boleh eksesif. Ya. Jadi tetap di dalam dalam path atau jalan yang dibenarkan oleh konstitusi. Terima kasih.